Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani. Kali ini kita akan membahas tentang tanda hembus. Tanda hembus ini ada dua jenis, tanda hembus berbunyi dan yang satunya lagi dikenal dengan tanda hembus tidak berbunyi. Nah, untuk tanda hembus berbunyi, bentuknya adalah seperti tanda koma ini, tapi koma yang terbalik. Dia ditulis di atas daripada huruf vokal atau di atas daripada huruf hidup. Dan itulah yang dikenal dengan tanda hembus. Nah, yang tanda hembus berbunyi ini, dia bentuknya seperti ini. Kebalikan daripada koma biasa atau seperti tanda kutip pembuka. Inilah bentuknya. Nah, tanda hembus yang ini disebut dengan tanda hembus berbunyi. Dilafalkan seperti huruf H. Jadi kita melihat tanda ini di atas huruf hidup, maka huruf hidup itu akan dibaca dengan penambahan huruf H. Misal yang akan kita lihat di sini adalah untuk huruf atau abjad Omikron. Dengan ada tanda hembus berbunyi, maka dia akan dilafalkan dengan ho. Untuk abjad atau huruf alfa dengan ada tanda hembus, maka dia akan dilafalkan menjadi H. Untuk tanda hembus untuk huruf epsilon dengan tanda hembus berbunyi, maka dilafalkan dengan he. Ini untuk tanda hembus berbunyi untuk epsilon, maka dia dilafalkan he. Untuk upsilon dengan tanda hembus berbunyi, maka dia dilafalkan dengan hu. Untuk iota dengan tanda hembus berbunyi, maka dilafalkan menjadi hi. Jadi kalau kita memperhatikan di dalam tulisan bahasa Yunani, ada tanda hembus ini di atas daripada huruf hidup atau huruf vokal, maka kita harus baca dengan penambahan daripada huruf H. Mudah-mudahan ini bisa diingat untuk bisa dipahami dan nantinya bisa kita pergunakan dalam pembelajaran selanjutnya. Yang berikutnya adalah tanda hembus tak berbunyi, yang berarti huruf hidup itu dilafalkan tanpa bunyi. Jadi huruf H ini tidak ada, tidak seperti tanda hembus berbunyi tadi yang ada penambahan bunyi H di depannya. Tapi dengan tanda hembus tak berbunyi ini adalah seperti tanda koma atau tanda kutip penutup. Dia tidak ada bunyi. Nah, misal yang akan kita lihat adalah Omikron dengan tanda hembus tak berbunyi, maka dilafalkan dengan O. Kemudian alpha dengan tanda hembus tak berbunyi dilafalkan dengan A. Kemudian epsilon dengan tanda hembus tidak berbunyi dilafalkan dengan E. Kemudian upsilon dengan tanda hembus tak berbunyi maka dilafalkan dengan U. Kemudian untuk iota dengan tanda hembus tak berbunyi maka dilafalkan dengan I. Jadi dengan demikian kita bisa memahami fungsi daripada tanda hembus ini. Namun perlu digarisbawahi bahwa ada perkataan yang dimulai dengan vokal rangkap seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Diftong atau vokal rangkap itu juga membutuhkan yang namanya tanda hembus. Apakah dia tanda hembus berbunyi atau tanda hembus tidak berbunyi, dan tergantung daripada penulisannya, tuntutan daripada kata itu sendiri. Nah, misalnya yang akan kita lihat di sini adalah perkataan yang dimulai dengan vokal rangkap ditulis sebagai berikut. Masih ingat untuk kata ini a, ini adalah bentuk daripada diftong atau vokal rangkap. Nah, ketika dia vokal rangkap, maka tanda hembusnya itu ditulis di huruf keduanya, bukan di huruf e atau epsilon itu sendiri, tapi di huruf iota A. Kemudian untuk kata yang kedua ini juga, ini adalah vokal rangkap. Eu, dia ditulis di atas daripada huruf yang kedua. Nah, ini juga sama. Ini adalah ui, maka tanda hembusnya ditulis di huruf yang keduanya. Jadi ini sekarang, ketiga kata ini bisa kita baca. Aiteo, tanda hembus ini adalah tanda hembus tidak berbunyi. Maka tidak ada penambahan huruf H. Sementara untuk kata yang kedua ini, kita lihat dari bentuknya ini adalah tanda hembus berbunyi, maka kita akan membaca ini adalah heurisko. Untuk yang ketiga juga sama, ini ada tanda hembus berbunyi, maka kita akan membaca dengan huios. Cara pembacaan yang barusan saya lakukan itu dikenal dengan cara pembacaan Erasmus. Erasmus zaman dulu memperkenalkan cara pembacaan yang sedemikian, dan itulah yang dikenal dengan sampai sekarang pembacaan Erasmus. Tentu jika kita mengikuti cara pembacaan modern sekarang ini, ada cara pembacaan yang lebih kedengaran sangat indah, sangat menarik, tapi kita belum tentu bisa mengetahui cara penulisannya. Karena dari apa yang dituliskan, cara penulisannya dengan cara pengucapannya akan berbeda.
Namun untuk saat ini kita tidak perlu mengetahui cara pembacaan yang sedemikian, karena yang terpenting bagi kita adalah bukan bagaimana membacanya, bagaimana agar kedengaran indah dan baik, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengerti bahasa Yunani, mengerti ketika kita mengaplikasikannya di dalam pembelajaran yang kita lakukan dari firman Tuhan. Jadi yang paling utama saat ini adalah kita baca atau kita pergunakan cara pembacaan Erasmus. Baca kata demi kata atau huruf demi huruf seperti apa adanya. Jadi untuk 3 kata ini kita akan baca eiteo, heurisko, huios. Apabila huruf pertama dari sebuah kata adalah huruf ro, maka ditulis dengan tanda hembus berbunyi di atas daripada huruf ro itu. Seperti ini yang kita lihat di sini contohnya adalah rema. Tanda hembus ini, walaupun dia di sini adalah tanda hembus berbunyi, dia tidak ada bunyi, tidak bisa dilafalkan. Itu hanya sebagai tanda saja dan tidak bisa dilafalkan sama sekali. Ini hanya sekedar untuk diketahui ketika kita membaca buku atau membuka Alkitab Yunani, kita menemukan tanda yang sedemikian, maka kita tidak perlu heran karena memang ada rumus yang seperti itu. Apabila huruf hidup atau ro tersebut adalah huruf besar, maka tanda hembus itu ditulis di depannya. Nah, ini perlu untuk diketahui. Huruf hidup atau ro, jika dia huruf besar, maka tanda hembus itu ditulis di depannya dan tidak di atasnya. Sebagai contoh yang perlu kita lihat adalah, lihat di sini kata yang pertama adalah Yesus. Di sini di depannya ada tanda hembus. Menurut rumus yang sebelumnya kita ketahui adalah dia ditulis di atasnya. Tapi karena iota di sini adalah huruf besar, ini adalah nama pribadi, nama Yesus, maka tanda hembus ini ditulis di depannya, Yesus. Kemudian yang berikutnya adalah Rome. Karena ini adalah nama tempat, maka huruf pertamanya adalah huruf besar, maka tanda hembusnya juga ditulis di depannya, Rome. Ini sangat penting untuk diketahui dan untuk diingat selalu. Kemudian yang perlu kita ingat di sini ada namanya iota subscript. Iota subscript itu adalah seperti tanda koma. Kalau yang kita lihat tadi ada tanda hembus ditulis di atas daripada sebuah huruf hidup atau vokal rangkap atau huruf ro. Nah, iota subscript itu ditulis di bawah daripada sebuah huruf. Nah, huruf iota yang kecil ditulis di bawah huruf-huruf alfa, eta, dan omega. Ini yang kita sudah kenal di dalam daftar daripada abjad. Teristimewa apabila huruf itu merupakan huruf terakhir daripada sebuah kata. Jadi tidak semua tulisan atau setiap kata yang akan dicantumkan iota subscript ini, hanya kata-kata tertentu yang akan memuat daripada tanda iota subscript ini. Iota itu disebut dengan iota script. Tidak dilafalkan, namun harus ditulis. Tidak ada bunyinya, harus ditulis. Dan tanda-tanda itu adalah memiliki suatu fungsi untuk mengenal daripada fungsi peran daripada huruf itu, peran daripada kata itu nantinya di dalam sebuah kalimat. Contoh yang akan kita lihat di sini adalah, sekarang kita lihat akan kata yang pertama. Kata yang pertama adalah arke. Masih ingat yang dikatakan tadi iota subscript? Ini yang ada di bawah daripada huruf eta ini. Arke. Tidak ada bunyi, dia diam, dia tidak perlu diucapkan, tapi kita harus kenal bahwasanya ini ada tanda iota subscript ini di bawah daripada eta. Kemudian yang berikutnya adalah kata auto. Ini adalah vokal rangkap dan tanda hembusnya diletakkan di yang kedua, huruf yang kedua. Tapi huruf yang terakhir ini, omega, di bawahnya ada iota subscript dan dia tidak perlu diucapkan. Tidak ada bunyinya, tapi kita akan baca seperti biasa, auto. Kemudian kata yang ketiga adalah scotia. Di bawah daripada huruf terakhir, yaitu ada yang namanya iota subscript, tapi bunyi daripada pembacanya tetap sama, scotia. Nah, peran daripada iota subscript ini nantinya akan kita lihat ketika kita sudah mempelajari penggunaan daripada kata benda atau posisi daripada sebuah kata benda di dalam sebuah kalimat. Mudah-mudahan informasi ini bisa menolong dan membantu untuk semakin melengkapi pengetahuan yang sudah dimiliki tentang bahasa Yunani. Selamat belajar, selamat mempelajarinya kembali, selamat mengulang dan mengulang kembali.